hadisus sadisu utawi iki ku hadis yang ke-6. An Abdillahin Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhuma. Hadis diriwayatkan dari Abdullah Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhoinya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengarkan bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, itu bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya persoalan halal itu jelas. Wa innal harama, dan sesungguhnya barang haram itu bayyinun, itu juga jelas. Wa bainahuma umurun, dan diantara haram dan halal umurun mustabihatun, itu banyak persoalan syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak banyak diketahui oleh manusia. Famanittaqa, barang siapa berhati-hati, asyubuhati, pada persoalan yang syubhat, faqadis tabro'a, maka betul-betul telah terbebas atau terselamatkan, lidinihi, pada agamanya, wa irdihi, dan kehormatannya. Waman waqa'a fi syubuhati, dan barang siapa yang terlena dalam kesubhatan, waqa'a fil harami, dikhawatirkan terjatuh, tergelincir dalam keharaman. Karroi, sebagaimana penggembala, yar'a, yang menggembalakan, haulal khima, di sekitar tanah larangan. Yushiku ayyar ta'afihi, hampir saja tergelincir di dalam syubhat yang haram. Ala wa inna likulli malikin, ingatlah sesungguhnya setiap raja, khima, itu punya larangan. Ala dan ingatlah, wa inna khimallahi maharimuhu, sesungguhnya larangan Allah adalah setiap hal yang diharamkan. Ala, ingatlah, wa inna fil jasadi, dan sesungguhnya di dalam jasad manusia, mudgotan, segumpal darah. Idza solahat, ketika baik, solahal jasadu kulluh, maka seluruh tubuh jasad manusia itu baik. Wa idza fasadat, dan ketika rusak, mudghah segumpal darah itu, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh jasad menjadi rusak. Ala, ingatlah, wa ya, adapun mudghah, al-qalbu, itu adalah hati. Rawal Bukhari wa Muslim, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini sangat penting menurut Ibnu Daqiq Al-Aidi yang mensyarahi kitab Arba'in Nawawi, mengutip pendapatnya Abu Dawud As-Sijistani, bahwa di antara hadis terpenting di dalam berislam, di antaranya adalah hadis ini, yaitu hadis yang menerangkan tentang halal, haram, syubhat. Nah, begitu juga menurut Bapak Kiai Aliyafi, bahwa di antaranya misinya Rasulullah Muhammad SAW, salah satunya adalah memberikan informasi kepada manusia tentang hal-hal yang halal dan mengarahkan manusia untuk bisa tercegah dari barang yang haram. Jadi, wa yuhillu lahum muttayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Jadi sesungguhnya peranan Nabi, misinya diantaranya adalah menjelaskan setiap persoalan yang halal dan menjauhkan umatnya dari barang-barang yang haram. Kalau kita merujuk kepada Imam Zainuddin Abul Faraj Abdurrahman yang menulis kitab Jami'ul Ulumi wal Hikami, syarah khamsina hadisan, yang mensyarahi 50 hadis.
Di antaranya adalah hadis Arba'in Nawawi tentang bab halal, haram, dan syubhat ini mengatakan bahwa sesungguhnya pada dasarnya orang-orang cerdas, orang-orang pesantren, orang-orang pondokan yang belajar ilmu agama itu dia tidak akan kesulitan tentang membedakan hal yang syubhat, atau bisa dikatakan tidak ada hal yang syubhat bagi orang-orang yang mempunyai ilmu. Dan jelas yang syubhat itu pasti ada termasuk di bagian keduanya, entah itu halal atau haram. Nah, beliau mencontohkan bahwasannya sesuatu yang halal pasti itu adalah makanan yang baik-baik. Entah itu dari tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, buah-buahan, dan kemudian dari daging yang jelas dihalalkan, keterangannya jelas, dan kemudian kalau baju juga jelas, perbuatan misalnya nikah sudah diatur juga dengan siapa yang tidak boleh atau diharamkan, dengan mahram atau ghairu mahram, yang dibolehkan mana, kalau orang belajar, orang pondokan itu sangat jelas. Begitu juga barang yang haram, itu juga sudah dijelaskan tentang misalnya makan bangkai, darah, kemudian daging babi, minuman keras, kemudian menikahi sesama mahram, nah itu tidak boleh, memakai baju sutra bagi laki-laki, dan lain sebagainya, misalnya riba, judi, ya, itu semuanya jelas. Jadi menurut Imam Zainuddin Abdul Faraj Abdurrahman Syihabuddin, sesungguhnya bagi orang-orang pondokan, orang-orang pelajar, orang-orang yang mempelajari agama itu tidak ada hal yang syubhat, semuanya bisa dijelaskan. Nah, jadi adapun yang syubhat itu tidak banyak, yaitu pada persoalan yang diperdebatkan antar ulama. Misalnya tentang apakah itu halal apa haram, seperti keledai, kemudian biawak, kemudian kepiting, misalnya ada yang menghalalkan apa haramkan. Nah, itu yang mungkin termasuk syubhat, karena perdebatan hukumnya belum masih diperdebatkan di antara para ulama. Sedangkan yang lainnya ya halal dan haram itu sudah sangat jelas. Begitu juga kalau Pak Kiai Aliyafi itu menerangkan bahwasanya sesuatu yang haram itu sesungguhnya tidak banyak sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, ya. Jadi tadi itu kalau Kiai Aliyafi menerangkan bahwa misinya Rasulullah diantaranya adalah menerangkan mana yang halal, mana yang khobais, mana yang haram. Nah, khobais ini atau yang menjijikkan atau yang kemungkinan juga haram, itu sebenarnya tidak banyak. Innama harrama alaikum al-maitatu wad-damu walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Jadi sesungguhnya Allah itu mengharamkan bangkai, kemudian darah, daging babi, hewan yang disembelih tanpa menyebut namanya Allah. Nah, di situ yang namanya khobais itu sangat terbatas, jadi tidak banyak sebenarnya, ya. Nah, maka sesungguhnya di dalam kaidah fikihnya itu al aslu fil asya al ibahah. Sebenarnya segala sesuatu itu dibolehkan selama belum ada prinsip dalil yang melarangnya. Nah, sekarang kita dihadapkan dengan fatwa apakah ini labelisasi halal.
kita dihadapkan dengan labelisasi halal. Bagaimana tentang labelisasi halal ini? Ya ada yang pro, ada yang kontra. Kalau yang dibahas labelisasi halal ini sebenarnya ya ada yang berpendapat bahwa sebaiknya yang dilabeli yang haram saja, toh yang halal juga banyak. Nah, tetapi hari ini memang produksi makanan itu dicampur dengan ini dengan itu, sehingga perlu penelitian yang lebih detail. Tidak seperti zaman dahulu. Nah, disitulah pentingnya ada labelisasi halal. Nah, yang bisa siapa sebenarnya yang bisa memfatwakan ya? Kalau menurut Syekh Imam Zainuddin Abdul Faraj Abdurrahman Syihabuddin, sebenarnya ya orang-orang yang pernah belajar itu tahu mana yang halal, mana yang haram, tidak syubhat lagi. Maka sebenarnya ya ada NU, ada Muhammadiyah. Kalau terkait di Indonesia ini ada pesantren, sebenarnya juga tahu mana yang halal, mana yang haram. Nah, terkait dengan isu halal haram ini yang perlu dibahas juga sebenarnya bukan hanya soal makanan atau minuman tersebut yang halal atau haram, tetapi juga didapatkan dari mana. Kalau makanan halal tapi didapatkan dari korupsi, itu juga pastinya haram makanannya. Nah, ini makanya labelisasi halal dan haram tentu tidak bisa menjangkau sampai sana, karena orang beli sesuatu dia tidak tahu ini pakai hasil uang apa yang dipakai membelinya. Nah, tapi yang jelas ala wa inna fil jasadi mudghah, ini tidak bisa ditipu lagi, bahwa di setiap jasad manusia itu ada segumpal daging. Ketika ida solahat, ketika itu diberikan asupan dengan baik, dengan makanan halal, solahal jasadu, maka jasadnya akan menjadi baik. Kulluhu, jadi semuanya akan menjadi baik. Wa ida fasadat, dan ketika pola makannya ini haram, baik haram lidatih karena makanannya atau minumannya itu haram, minuman keras, atau memang makanan-makanan yang diharamkan sesuai dengan keterangan yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun terangkan Rasulullah di dalam hadis. Tapi tidak kalah pentingnya adalah dari mana uang yang digunakan untuk membelinya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan ketika segumpal mudghah itu rusak, maka rusaklah semuanya. Jadi menjaga hati ini bukan hanya sekedar spiritnya saja, tapi asupan pola makannya itu dari mana. Nah, kalau ulama terdahulu memang termasuk Ibnu Daqiq Al-Aidi itu menggambarkan bahwa apa sih yang namanya syubhat itu. Jadi syubhat adalah setiap hal yang dalilnya masih dalam pembicaraan atau pertentangan, maka menjauhi perbuatan semacam itu termasuk warok. Nah, jadi dia menggambarkan kalau orang menghindar sesuatu dari perdebatan maka warok. Contohnya tadi itu yang menjadi perdebatan makanan-makanan atau hewan. Kalau pengen tahu lumayan agak detail itu di dalam kitabnya Ibnu Rus Bidayatul Mujtahid yang jilid 1 di bagian akhir itu membahas soal bagaimana motong hewan, kemudian bagaimana soal makanan, apa saja yang dihalalkan, apa saja yang diharamkan, apa saja yang masih diperdebatkan antar empat imam madhab. Nah, itu sangat lumayan detail. Silakan para jamaah untuk bisa merujuk ke sana, atau nanti kapan-kapan bisa ngaji soal khusus soal halal haram. Di situ sangat jelas sekali
Nah, jadi orang yang keluar dari perdebatan ini halal apa haram atau itu dianggapnya syubhat, maka itu termasuk orang yang wirai. Nah, para ulama memang berbeda pendapat mengenai pengertian syubhat ya, yang disyaratkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan sabdanya, barang siapa yang menjaga dirinya dari yang syubhat, berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Jadi tadi diterangkan waman famanit taqos syubhat faqad istabra alidinihi wa irdihi. Barang siapa yang berhati-hati atau menjaga diri dari yang syubhat, berarti dia menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa tidak menyelamatkan agama dan kehormatannya, berarti dia telah terjerumus ke dalam perbuatan yang haram. Jadi di situ terangkan waman waqa'a fi syubhatin waqa'a fil harami karra'i yar'a haulal khima. Nah, diterangkan bahwasanya orang yang tidak menyelamatkan agama dan kehormatannya berarti dia telah terjerumus ke dalam perbuatan haram. Sebagian lain, ulama yang lain berpendapat bahwa, jadi ini pendapatnya apakah syubhat itu masuk kepada haram atau masuk kepada halal karena syubhat. Nah, sebagian berpendapat yang namanya syubhat itu terjatuh kepada haram, sebagaimana diterangkan hadisnya waman famanit taqos syubhat faqad istabra alidini wa irdihi. Barang siapa yang menjauhi dari syubhat maka dia terselamatkan agamanya. Maka dengan itu syubhat adalah sesuatu yang diharamkan. Tapi sebagian yang lain para ulama berpendapat bahwa hal yang syubhat itu hukumnya halal dengan alasan sabdanya Rasulullah Muhammad SAW sebagaimana penggembala karro'iyar ahaulal khima yushiku ayyar ta'afihi. Jadi Rasulullah juga tadi di lafadznya menyertakan, mencontohkan seperti penggembala yang menggembala di sekitar daerah terlarang. Nah, itu yushiku ayyar ta'afihi. Jadi hampir saja tergelincir di dalam keharaman. Artinya apa? Bahwa yang syubhat yang model ini berarti ada ini di sini menurut Ad-Daqiq yang mensyarahi Ibnu Daqiq ya Al-Aidi yang mensyarahi Arba'in Nawawi, diantaranya ini syarahnya memang banyak ya Arba'in Nawawi, bukan hanya Ad-Daqiq tapi juga diantaranya yang mensyarahi itu ada kitab Tuhfadur Rabbani itu yang menulis Ismail bin Muhammad Al-Ansori. Kemudian Arba'in Nawawi juga yang meneliti soal kesahihan atau takhrijul hadis, itu Syekh Ahmad Abdur Razak Al-Bakri. Kemudian ada tadi yang saya sebut Jamiul Ulum wal Hikami, itu syarah khamsina hadisan ditulis oleh Imam Zainuddin Abul Faraj Abdurrahman Syihabuddin. Nah, diantaranya yang mensyarahi lagi adalah Ibnu Daqiq Al-Aidi. Nah, itu mensyarahi kitab Arba'in Nawawi. Dan masih banyak lagi, bukan hanya itu. Karena Arba'in Nawawi ini bagian dari kitab penting ya, maka banyak yang mensyarahi. Nah, orang yang tergelincir di syubhat itu, kalau merujuk kepada hadis seperti penggembala yang menggembala di sekitar daerah terlarang, nah kalimat ini menunjukkan bahwa syubhat itu masih dalam kategori halal karena hampir saja tergelincir gitu kan. Nah, tetapi meninggalkan syubhat adalah sifat yang warok. Apa bedanya haram dan warok? Wira'in itu hati-hati, meninggalkan barang yang syubhat. Nah, sebagian lain para ulama juga mengatakan bahwa syubhat itu ya tidak bisa dikatakan sebagai halal atau haram karena Rasulullah juga menempatkannya di antara halal dan haram. Oleh karena itu kita memilih sebaiknya wirai saja. Nah, pentingnya wirai karena ada syubhat ini. Nah, itu di antara pentingnya hadis ini ya, bahwa
kita semuanya harus mengetahui halal, haram, kemudian syubhat. Nah, yang syubhat memang menurut Imam Zainuddin, kalau orang pesantren, orang yang belajar tentang agama, hampir tidak ditemukan lagi soal syubhat karena mereka sudah belajar. Yang syubhat ini ketika dipelajari lebih dalam pasti akan tahu mana yang halal dan mana yang haram. Nah, oleh karena itu saya kira juga proses labelisasi halal dan haram ini jangan sampai dipersulit. Saya kira ini diingatkan ya oleh beberapa ulama, diantaranya Kiai Mustafa Bisri itu pernah juga ikut diwawancarai di dalam buku 17 tokoh bicara halal. Di situ ada para tokoh-tokoh menyampaikan bahwa ya labelisasi halal ini jangan sampai menjadi bisnis tersendiri. Nah, jadi justru nanti memberatkan kepada para konsumen karena tidak ada produsen yang mau rugi. Ya, namanya produsen, apapun yang dikeluarkan pasti dihitung sebagai modal. Nah, itu diingatkan oleh beberapa banyak kiai, diantaranya juga Pak Kiai Aliyafi dan juga para tokoh-tokoh yang lain. Saya kira itu pentingnya hadis yang kelima, bahwa kita harus mampu menjaga tubuh kita dari makanan yang haram, yang syubhat, agar jasad dan pikiran kita menjadi pikiran yang sehat, pikiran yang mudah diajak bertakwa, mudah diajak beriman, mudah diajak mengerjakan kesalehan.